Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa peradaban Bani Umayyah dan masa pemerintahan Spanyol dan juga masa peradaban Bani Abbasiyah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Rahman, NIM E 2019-2209 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Ya, yang pertama adalah masa peradaban Bani Umayyah. Masa peradaban Bani Umayyah adalah yaitu tokoh pembangunnya adalah disejajarkan dalam deretan Khulafaur Rasyidin. Meskipun pada awalnya banyak yang tidak bersimpati terhadapnya akibat tindakannya dalam peristiwa perang Siffin yang menggunakan berbagai cara dan strategi yang kurang baik, yaitu dengan cara kekerasan. Pada masa peradaban Bani Umayyah, yaitu kekuasaan Bani Umayyah dan sebelum mengalami kemunduran hingga kehancuran, ada beberapa prestasi yang dicapai secara umum, yaitu diantaranya yang pertama adalah membentuk institusi politik, misalnya yaitu Undang-Undang Pemerintahan Dewan Menteri, Lembaga Sekretariat Negara, Jawatan Pos dan Giro, serta penasihat-penasihat khusus bidang politik. Yang kedua yaitu pada masanya disusun tata pemerintahan yang baru dan administrasi kenegaraan yang semakin lengkap. Di antaranya adalah yang pertama yaitu Khatib Al-Rasail, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan para pembesar setempat. Yang kedua yaitu Khatib Al-Kharaj, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga yaitu Khatib Al-Jundi, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan berbagai hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Yang keempat yaitu Khatib Al-Syurtah, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan dan peradilan dan hakim setempat. Di dalam pemerintahan Bani Umayyah yaitu terdapat beberapa diwan. Yang pertama yaitu Dewan Al-Rasil, yaitu departemen yang mengurus surat-surat negara dari khalifah kepada gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur. Yang kedua yaitu Dewan Al-Khatim, yaitu departemen pencatatan yang bertugas menyalin dan meregistrasi semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintah untuk dikirim pada pemerintahan daerah. Yang ketiga yaitu Dewan Al-Kharaj, yaitu departemen pendapatan negara yang diperoleh dari kharaj, zakat, ghanimah, dan sumber-sumber lainnya. Yang keempat yaitu Dewan Al-Barid, departemen pelayanan pos, bertugas melayani informasi tentang berita-berita penting dari daerah kepada pemerintah pusat dan sebaliknya. Yang kelima yaitu Dewan Al-Jul, yaitu departemen pertahanan yang bertugas mengorganisir militer. Perkembangan administrasi pada masa dinasti Bani Umayyah sudah semakin lengkap mengingat munculnya berbagai persoalan menurut adanya kebijaksanaan. Namun secara prinsip kebijaksanaan yang dilakukan Bani Umayyah merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari administrasi yang pernah diciptakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di masa di Andalusia di Spanyol. Pada periode pertama yaitu 711 sampai 755 Masehi, pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna karena berbagai gangguan masih terjadi baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Gangguan yang datang dari dalam yaitu berupa perselisihan di antara elit penguasa. Di samping itu yaitu terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika.
Yang kedua yaitu periode kedua dari tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini Spanyol di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Amir atau panglima atau gubernur yang pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dahil, yaitu yang masuk ke Spanyol. Abdul Al-Rahman Ad-Dahil adalah keturunan dari Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah ketika Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Spanyol. Yang ketiga yaitu periode ketiga yaitu dari tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman Ar-Rahman ketiga yang bergelar An-Nasir, yaitu pada periode umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdul Ar-Rahman mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki ratusan ribu buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Yang keempat yaitu adalah periode dari tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo dan sebagainya. Yang kelima yaitu periode pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Periode ini Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, terdapat satu kekuatan yang dominan yang kekuasaannya dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun. Dalam perkembangan selanjutnya pada periode ini kekuasaan Islam Spanyol dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Islam dapat dikuasai oleh kaum Kristen. Pada periode ke-6 dari tahun 1248 sampai 1492 Masehi hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmad, yaitu pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir, yaitu akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan yang terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah. Khalifah Bani Abbasiyah ini nama dinasti yang bermulai berkuasa pada tahun 749 Masehi hingga 1258 Masehi atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Ini diambil dari nenek moyangnya Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim, paman Rasulullah SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Al-Abbas Al-Asafah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, berkisar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi, yang dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu periode pengaruh Persia dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Dan periode kedua yaitu disebut masa pengaruh Turki pertama pada tahun 200
Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Yang ketiga yaitu periode masa kekuasaan dinasti Buwaihi atau pengaruh Persia kedua, yaitu pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Pada periode keempat yaitu merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk, yaitu dalam pemerintahan pengaruh Turki kedua pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Pada periode kelima yaitu pemerintahan pertama Bani Abbas mencapai masa keemasannya secara politis. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Sekaligus di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintah Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.